Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak, Ibu fasilitator, sebelum saya menyampaikan strategi pembelajaran tentang manajemen perubahan sektor publik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syarif Lutfi Widya Iswara Alimadia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terkait dengan workshop PKA ini, saya mengambil agenda 2, yaitu kepemimpinan kinerja. Dan saya akan menjelaskan strateginya itu pada penyajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan workshop PKA bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan LAB, pagi ini saya ingin menyampaikan strategi pembelajaran terkait dengan mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pembukaan yang ingin saya lakukan pada pelatihan adalah mengucapkan salam kepada peserta. Ya, bisa Assalamualaikum, salam Pancasila dan sebagainya. Setelah itu, untuk mencairkan suasana dan membangun sebuah komitmen belajar yang nyaman, saya juga akan mengajak peserta untuk sama-sama melaksanakan salam integritas. Salam integritas ini adalah bagaimana kita menguatkan iman, mencerdaskan pikiran, mengagunkan perasaan, dan mengeratkan persaudaraan. Itu makna daripada salam integritas. Setelah itu, saya memperkenalkan diri. Di samping nama, saya juga ingin perkenalkan riwayat pekerjaan saya, alamat rumah, dan sebagainya. Kemudian saya juga meminta para peserta untuk memperkenalkan diri dengan cara memilih salah satu kode etik ASN, apa alasannya, dan disebutkan juga asal organisasinya. Setelah semuanya berjalan, maka saya akan menjelaskan keterkaitan mata pelatihan manajemen perubahan publik, sektor publik dalam agenda. Setelah itu, saya akan menyampaikan penyajian mata diklat dalam agenda 2. Dalam strategi ini, saya akan menyampaikan pertama penyajian manajemen perubahan dan tantangannya, kemudian penyajian yang kedua mengelola perubahan organisasi, dan yang ketiga penyajian analisa permasalahan unit organisasi dan perspektif perubahan, dan yang terakhir adalah penutup. Kaitan dengan pelatihan ini, saya ingin memberikan suatu gambaran tentang mata pelatihan manajemen perubahan dan sektor publik. Deskripsinya adalah bahwa mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memimpin perubahan melalui pemahaman konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit organisasinya, pengelolaan perubahan di unit organisasi, dan menganalisa permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan belajar. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit organisasinya, tahapan manajemen perubahan, dan menganalisis permasalahan perubahan sektor publik dari perspektif manajemen perubahan. Kemudian saya juga akan menjelaskan indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang makna perubahan, inovasi dan inovatif, tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, konsep manajemen perubahan sektor publik, manfaat manajemen perubahan, nilai-nilai dasar manajemen perubahan,
jenis dan tipe inovasi perubahan, peran pimpinan dalam manajemen perubahan, membangun budaya inovatif dalam organisasi, dan yang terakhir, resistensi terhadap keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan. Saya mulai memberikan penyajian pertama, yaitu manajemen perubahan dan tantangan. Materi pokok yang ingin saya sampaikan pada materi ini adalah makna perubahan, inovasi dan inovatif. Kemudian tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, konsep manajemen perubahan sektor publik, manfaat manajemen perubahan, nilai-nilai dasar manajemen perubahan, jenis dan tipe inovasi perubahan, peran pimpinan dalam manajemen perubahan, membangun budaya inovatif dalam organisasi, dan resistensi terhadap perubahan dan strategi perubahan. Metode yang saya gunakan dalam menyampaikan penyajian ini adalah ceramah interaktif, diskusi interaktif, video film pendek yang terkait dengan peradaban FUKA nanti disampaikan oleh Renal Kasali. Kemudian media atau alat bantu yang digunakan adalah laptop, LCD, flip chart, spidol, whiteboard, modul bahan tayang. Kemudian waktu yang dibutuhkan yaitu 115 menit. Kemudian penyajian kedua yaitu tentang pengelola manajemen perubahan. Saya akan memberikan penjelasan keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan dengan merujuk pada tahapan manajemen perubahan. Tahapan manajemen perubahan saya akan sampaikan bagaimana memahami permasalahan diagnosa organisasi, kemudian perencanaan perubahan, pelaksanaan rencana perubahan, dan evaluasi pelaksanaan rencana perubahan. Metode yang digunakan dalam penyajian ini metode ceramah, diskusi tanya jawab, dan media atau alat bantu yang digunakan laptop, LCD, flip chart, film pendek. Waktu yang dibutuhkan adalah 90 menit. Kemudian lanjut pada penyajian ketiga tentang analisa permasalahan perubahan unit organisasi dan perspektif manajemen perubahan. Nah, ini adalah inti daripada manajemen perubahan dan sektor publik. Saya akan menyampaikan pentingnya analisa permasalahan ini. Oleh karena itu, saya membagi kelompok peserta menjadi 5 atau 6 kelompok, kemudian mendiskusikan kasus yang diberi oleh fasilitator. Bisa juga mereka menggunakan kasus-kasus yang dialami di unit organisasinya. Kemudian setelah itu mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Metode yang digunakan dalam penyajian ketiga ini adalah metode penjelasan dan pembagian kelompok. Kemudian media yang digunakan adalah laptop, LCD, flip chart, spidol. Waktu yang digunakan adalah 150 menit. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini ada 4 bagian yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah membuat rangkuman dan kesimpulan bersama peserta terhadap materi-materi yang disajikan selama pelatihan. Kemudian meminta tanggapan peserta atau umpan balik. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi peserta. Dan yang terakhir adalah menutup dengan mengucapkan salam integritas juga dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada peserta. Dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian strategi pembelajaran yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.